selamat malam. Selamat bertemu lagi di acara webinar kita malam hari ini, Jumat tanggal 10 Maret 2023 bersama Subiantik, sehat dan cantik bersama Subiantik, dan juga dengan narasumber ahlinya ya malam hari ini, beliau adalah Neng Betty Kusuma Wardani. Halo Neng Betty, selamat malam. Halo, selamat malam. Apa kabar Neng Betty hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga Alhamdulillah. teman-teman juga semuanya sehat-sehat ya. Amin 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 amin. Walaupun Mhm. cuacanya lagi ekstrim banget ya, Neng Betty, ya. Kadang I panas banget, terus nanti iya, hujan. betul. Di sini beberapa hari panas, tahu-tahu hujan deras. Betul. Biasanya hujannya kalau malam, itu hujan langsung hujan, apa, besar banget. Di Neng Betty gitu juga nggak? Atau imbang mungkin? Kadang-kadang begitu, tahu-tahu tadinya cerah, tahu-tahu langsung jadi gelap, gitu. Oh. Aduh, ya Allah, semoga ini, kita semuanya selalu dalam keadaan sehat semuanya ya, harus Amin. lebih pinter lagi ya jaga Ya. kesehatan. Oke, nah, Sobat Subi, untuk malam hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya seputar meminimalisir penggunaan kemasan sekali pakai menggunakan beeswax wrap ya, yang pasti itu bakal seru banget bersama Neng Betty. Nah, ini kalau Sobat Subi mungkin masih ada yang belum kenal nih sama, Neng Betty. Beliau ini adalah seorang koordinator bidang pendidikan ekoenzim Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana beliau mulai bergabung dengan komunitas ekoenzim Nusantara Yogyakarta sejak 2020. Nah, kali ini kita skip dulu ya buat ekoenzimnya. Kita mau tahu nih, Neng Betty, apa sih awal mula ketertarikan Neng Betty menggunakan beeswax wrap itu sendiri? Silahkan, Neng. Oke, seperti kita tahu ya, sampah itu sebenarnya sudah menjadi masalah sejak dulu. Betul. Cuman memang sih ada satu 2 orang yang peduli, mereka sebisa mungkin tidak menimbulkan sampah, menggunakan barang-barang yang bisa dipakai ulang, tapi tidak juga sedikit yang mereka masih suka-sukanya. Jadi yang penting saya bayar iuran sampah kok, ya gitu kan. Jadi saya bebaslah, saya mau buang sampah aja. Nah, cuman kan, kita sudah tahu bahwa sampah itu sudah menjadi isu yang, global, sudah ke mana-mana. Nah, saya mulai tertarik untuk kadang ya sekedar lihat di YouTube atau, lihat ide-ide yang di mana itu selain baik untuk kesehatan kita, itu kita juga bisa meminimalkan sampah, kita juga, membantu bumi kita agar lebih baik kembali. Itu sih sebenarnya. Yang kedua saya memang tipikal orang yang, suka penasaran terhadap sesuatu. Jadi kadang pengen nyobain ini, oh nyobain itu, kayak gitu. Dan salah satunya beeswax wrap ini, saya coba beberapa kali dan alhamdulillah saya sudah menemukan, ya mungkin itu adalah resep yang buat saya sih cukup cocok. Jadi saya juga ingin berbagi bagaimana sih saya belajar. Nah, di sini pun saya juga masih belajar, jadi, eee, saya tidak menggurui, kita di sini belajar bersama, diskusi bersama. Mungkin nanti dari sobat-sobat di sini yang, mempunyai ilmu yang lebih daripada yang saya sampaikan, monggo bisa di-share-kan di sini, bisa saya juga belajar dari, sobat-sobat semua, gitu. Oke, Gitu. iya, Iya. betul banget ya, apa namanya, itu bener sih bisa meminimalisir sampah ya, terus juga ternyata penasaran terhadap sesuatu juga akhirnya tapi apa, menjadi sesuatu yang bermanfaat ya, Neng Betty ya. Iya, betul. Oke, ya. Semoga bisa menginspirasi kita semuanya teman-teman ya dari, apa, ketertarikannya Neng Betty. Semoga, kita juga menimbulkan rasa kepo, penasaran, tapi yang sifatnya itu positif ya.
Ya, Betul, oke. Nah, plastik dan kertas merupakan 2 bahan pembungkus makanan yang paling sering digunakan di Indonesia. Dibandingkan dengan kertas, angka penggunaan plastik sebagai pembungkus makanan lebih tinggi. Menurut survei online laman Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, pemakaian plastik termasuk sebagai pembungkus makanan meningkat hingga 2 kali lipat pada 2020 saat pandemi COVID-19 mulai mewabah di Indonesia. Meski fleksibel, tidak mudah pecah atau basah, juga murah harganya, plastik dapat mencemari lingkungan karena sulit terurai selama ratusan tahun. Efek penggunaan plastik membuat sebagian orang menciptakan pilihan baru pembungkus makanan yang lebih ramah lingkungan. Salah satu alternatif plastik sebagai pembungkus makanan adalah beeswax wrap. Naomi Anastasia Teguh Putri, pemilik usaha Halo Boba Beeswax Wrap, menuturkan beeswax wrap merupakan pengganti bungkus makanan plastik atau cling wrap. Tak seperti plastik, beeswax wrap bisa digunakan berulang kali selama 1 tahun bahkan lebih, selama lapisan lilin lebahnya tidak menghilang. Itu sedikit penjelasan untuk beeswax wrap. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut apabila tadi dalam sedikit penyampaiannya ada yang masih kurang tepat, boleh dibantu benarkan nanti ya Neng Betty. iya, oke. Oke. Ya, dan tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan langsung saja menuju ke sesi materinya yang dipandu oleh Neng Betty dan silakan Neng Betty langsung saja untuk memaparkan materinya. Oke, ini saya coba share screen dulu, seandainya saya nggak bisa, saya minta tolong ya. Oke, siap. Apakah tampak share screen-nya? Iya, sudah muncul Neng Betty. Oke, ya, terima kasih. Oke. Nah, ini seperti tadi yang sudah disampaikan sebagai pembuka, bahwa, sampah kita itu banyak terbuat dari plastik, dari aluminium, atau bahan-bahan lain seperti styrofoam yang, dia akan lama sekali untuk terurai. Nah, mereka butuh bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun ya, untuk bisa terurai, walaupun itu terurai tetap, tidak bisa sempurna. Nah, eee, bahan-bahan ini itu waktu Covid kemarin meningkat sangat tinggi. Kenapa? Karena kan kita jarang keluar, kemudian kita sering order makanan melalui, layanan online, jadi jarang kita makan pakai piring, jadi pakai kemasan sekali pakai. Itulah yang mengapa, sampah kita di wabah Covid itu meningkat tajam. Selain itu, kita juga sering belanja online, itu kan pembungkusnya selalu dibungkus kertas, tambahan plastik, bubble wrap, kayak gitu. Jadi, ini sangat menambah hingga 2 kali lipat kalau menurut survei online LIPI. Meskipun praktis dan murah, yaitu tadi, eee, plastik ini tidak gampang terurai dan berdampak untuk pencemaran lingkungan. Nah, di sini ada salah satu solusi, yaitu beeswax wrap. Nah, apakah itu beeswax wrap? Itu adalah kain yang diinfus dengan lilin lebah. Nah, beeswax wrap ini meskipun tidak bisa menggantikan 100% penggunaan plastik, ini bisa menjadi salah satu alternatif. Kenapa tidak bisa menggantikan 100% penggunaan plastik? Pertama, beeswax wrap ini tidak bisa dipakai untuk bahan cair, misalnya untuk kita mau beli es gitu ya, kita nggak bisa pakai ini. Kemudian, makanan yang sifatnya ada kuah, itu juga kita nggak bisa menggunakan beeswax wrap ini untuk, sebagai pembungkus. Hanya ketika makanan yang cair itu
itu kita letakkan dalam mangkuk atau gelas, kita bisa menggunakan Bisprek wrap ini untuk sebagai penutup, seperti contoh pada yang digambar ini. Tapi harus diingat, makanan ataupun minuman yang kita bungkus atau tutup dengan Bisprek wrap ini tidak boleh makanan yang masih panas atau makanan hangat. Sebisa mungkin makanan dan minuman yang sudah dingin. Karena jika panas nanti, lapisan lilinnya itu akan meleleh. Nah, Bisprek wrap ini bisa dipakai berulang. Jadi tidak sekali pakai dan sampai kapan, dia bisa sampai mungkin 1 tahun atau bahkan lebih ya, selama lapisannya lilinnya itu tidak hilang. Nah, kalau lapisan lilinnya hilang, apakah itu harus dibuang? Nanti kita akan belajar gimana caranya, eee, me bisa menggunakan lagi dengan melapisinya lagi. Nah, ini bahannya itu sangat mudah dan sangat, apa ya, mungkin terhitung tidak terlalu mahal ya, mudah didapatkan online ataupun offline. Nah, kemudian, ini bahan-bahannya, ini hanya contoh saja ya, kainnya itu sebaiknya kain katun. Mau ukurannya 20 kali 20 boleh, ataupun nanti kainnya bisa ukurannya lebih besar ataupun lebih kecil, tergantung ketersediaan kainnya. Nah, untuk kain ini, pastikan kainnya jangan yang, eee, gampang molor. Kalau kaos itu kan dia gampang molor ya. Kemudian jangan juga kain yang, terlalu tipis dalam artian, eee, antar benang itu dia terlalu renggang. Sebaiknya gunakan kain katun yang ketebalannya cukup, misalnya seperti kayak kain. Nah, kalau saya sih seringnya saya bikinnya itu pakai kayak kerudung bekas, mungkin bukan kerudung bekas sih, cuman mungkin kerudung saya yang sudah tua dan mungkin sudah agak warnanya kusam, cuman bahannya itu bukan yang tipis, itu saya pernah menggunakan itu, atau kebetulan ini kakak saya ini dia kan produksi sprei sama sarung bantal guling seperti itu. Jadi di rumah itu ada sisa-sisa kain dari pembuatan sprei kakak saya. Jadi saya manfaatkan beberapa itu untuk membuat Bisprek wrap ini. Nah, kemudian dari bahannya ini kita hanya butuh sedikit minyak kelapa, kemudian jelas karena ini namanya Bisprek wrap, kita menggunakan lilin lebah. Nah, misal kita nggak ada lilin lebah nih, alternatif apa sih yang bisa dipakai? Mungkin bisa pakai, yang biasa dipakai untuk bikin lilin itu ada candelilla wax atau soy wax. Jadi, lilin yang dari kedelai ataupun candelilla itu bisa juga digunakan. Jadi tidak wajib pakai beeswax wrap. Sorry, tidak wajib pakai yang beeswax-nya, lilin lebah. Nah, kemudian bahan keempat, kita menggunakan, eee, pine resin atau resin pinus atau mungkin orang lebih akrabnya dengan, Gondorukem atau pine tar pinus, jadi kayak getah pinus, itu dia butuhnya juga cuman sangat sedikit. Nah, eee, dulu saya pernah belajar dari YouTube juga sih waktu itu, eee, jadi bahannya hanya satu, hanya menggunakan beeswax-nya saja. Hanya saja dengan bahan beeswax itu, hasil yang saya dapat itu kurang lentur. Jadi dia tidak bisa mengikuti lekuk lekuk, bahan yang mau saya bungkus. Misalnya gelas, saya nggak bisa merapatkan gelasnya itu kayak seperti tutup. Jadi kayak gelas itu hanya ditutupin kertas gitu aja. Jadi mau saya, lipat paskan sebagai tutup agak susah. Kalau itu hanya beeswax saja. Nah, ketika saya mencoba dengan resep ini, menggunakan getah pinus ini, atau gondorukem dengan minyak kelapa, nah itu hasilnya sesuai harapan saya.
Jadi dia bisa mengikuti lekuk bahan yang mau kita bungkus, jadi bisa tertutup dengan rapat, gitu. Nah, ini bahan-bahannya, kemudian untuk alat-alatnya. Alat-alatnya sebenarnya juga mudah sekali. Sebenarnya ada beberapa macam alat yang saya nggak tulis di sini, itu bisa dijadikan alternatif nanti. Nah, ini mangkok stainless ini, di sini saya gunakan kalau kita mencairkan bahan-bahan tadi, minyak kelapa, kemudian gondorukem dan, bisweknya tadi menggunakan microwave atau oven. Kita bisa mencairkannya, kita kasih ke mangkuk stainless. Kemudian kita juga butuh kuas nanti untuk, hasil cairan yang campuran yang sudah mencair itu nanti kita kuaskan ke kainnya. Nah, dulu di awal saya pernah belajar hanya dengan, memarut bisweknya kita parut aja terus kita, ratakan di kainnya, itu juga bisa cuman, eee, lebih mudah sih kalau dicairkan dan kita kuaskan, jadi meratanya lebih mudah. Nah, kemudian setrika. Setrika ini nanti, dipakai untuk meratakan, eee, bahan tadi yang belum rata. Nah, kemudian ada kertas baking, itu untuk mengalasi. Jadi nanti kita bagian bawah itu kita alasi dulu dengan kertas baking, nanti kemudian, baru kainnya. Nah, setelah itu kita kuas bahan yang sudah mencair tadi, setelah rata, kita tutup kembali dengan kertas baking. Jadi kertas bakingnya ada 2 lembar. Setelah kita tutup, nanti kita setrika sebentar aja untuk memastikan, lapisannya itu sudah merata dengan baik, begitu. Nah, selain dengan menggunakan microwave atau oven, kita juga bisa menggunakan, eee, kita bisa menggunakan slow cooker. Nah, slow cooker itu lebih lebih simpel. Slow cooker lebih simpel. Nanti, saya akan sharing ya link yang untuk bisa dilihat. Nah, ini cara pembuatannya. Pertama, pastikan kain itu kita cuci dulu, pastikan kain kita bersih. Sebentar ya. Ya. Tolong suaranya ya, Ibu lagi belajar ya. Ya. Mhm. Eee, karena kalau masih ada debu atau kotoran, nanti lilinnya itu nggak bisa melekat sempurna. Jadi lebih baik, kainnya itu harus dicuci bersih dulu. Nah, setelah kain itu bersih, kita cetak pola pada kain, misalnya kita, sudah bikin pola sekian senti kalian sekian sekian senti. Nah, kita gunting, kita ukur. Nah, setelah itu, ini ya tadi sudah saya info ya mengenai caranya. Jadi dimasukkan sampai meleleh sempurna, kemudian nanti setelah itu, kita alasi meja kerja, kita letakkan kain, kemudian kita kuas olesan campuran bisweknya, kemudian kita tutup lagi, kemudian setrika sebentar, nanti bisa jadi. Nanti tinggal, eee, di dilepas dari kertas baking, nanti kita angin-anginkan sebentar, hanya dikibas-kibaskan gitu aja sampai dingin. Nah, nanti kalau sudah dingin, kita tinggal rapikan pinggir kainnya. Nanti sudah siap bisa digunakan. Nah, setelah digunakan, kita harus tahu perawatan apa saja sih biar, beeswax wrap kita ini awet. Nah, pertama, setelah digunakan pastikan dicuci dengan sabun yang lembut. Kita nyucinya nggak perlu kita gosok pakai scrub, cuci piring itu. Kita cukup gosok-gosok pelan aja pakai tangan, gitu. Dan gunakan air dingin, jangan air panas, karena kalau air panas dapat melelehkan lapisannya. Nanti setelah itu kita jemur atau angin-anginkan sampai kering. Kalau sudah kering, kita bisa lipat lagi, kita simpan dan bisa digunakan sewaktu-waktu. Nah, kemudian setelah beberapa kali penggunaan, kalaupun nanti ada yang mengelupas, itu adalah hal yang wajar. Nah, untuk mengembalikan seperti semula, itu mudah, seperti kita membuat awal. Kita tinggal mencairkan bahan-bahannya,
kemudian kita mengkuas lagi, kita tutup pakai kertas baking kembali, kita setrika kembali, dan nanti bisa dipakai lagi. Itu jika sudah mengelupas. Nah, ini kalau mau melihat video pembuatannya, bisa ke link ini. Eee, jadi nah, eee, ini kebetulan, saya baru pertama kali bikin video mengenai ini. eee, Mungkin saya bisa mendapat masukan dari teman-teman semua, mana yang harus dikoreksi atau mungkin teman-teman ada ide bikin yang lainnya, seperti itu. Jadi monggo nanti iniin. Mohon maaf tunggu sebentar nggih. Sebentar sebentar. Baik. Ya, ini kebetulan ada tamu, tunggu sebentar ya. Oke, siap siap. Oke, sambil tunggu dari Neng Betty, buat teman-teman tadi ya, di situ sudah dijelaskan ada, link YouTube-nya nih, link YouTube pembuatan dari Beeswax Wrap-nya. Teman-teman juga bisa lihat ke YouTube-nya Neng Betty ya, @bihime ya. Itu adalah channel YouTube terbaru, jadi kita harus bantu support juga ya buat Neng Betty buat, lebih semangat lagi, buat konten-konten yang selanjutnya ya. Ini langsung di-subscribe ya teman-teman ya, langsung di-subscribe, terus juga jangan lupa buat ditonton pembuatan videonya, oke? Barangkali dari teman-teman mau coba-coba nih di rumah, itu bisa banget langsung ke YouTube-nya Neng Betty ya, di @bihime ya, nanti langsung disaksikan aja. Terima kasih, saya sudah kembali lagi, mohon maaf tadi ada tamu mencari ibu saya. Nggih, sudah. Materinya sih simpel sekali ya, cuman itu aja sih, Mbak. Nggih, dan ini terus terang saya juga masih harus banyak belajar. Jadi mohon kita sharing sama-sama di sini. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan masukan, monggo. Oke, kelihatannya praktis banget Neng Betty ya, tapi nggak tahu nanti pas Mudah sekali. prakteknya ya. Iya. Biasanya kalau misalnya, kalau dari Neng Betty sendiri nih yang, pas awal buat, atau awal praktek itu kesulitannya itu di bagian mananya Neng Betty? Sebenarnya kalau sulit sih, nggak sulit sih, Mbak. Mudah sekali itu bikinnya sih. Kalau Oke. menurut saya sulitnya yang mana ya? Kayaknya sih nggak sulit kok bikinnya, mudah sekali. Oke oke oke. Ya siapa tahu nanti bisa bikin-bikin nanti ya, lewat videonya, video tutorialnya dari, YouTube-nya Neng Betty tadi ya. Iya, monggo. Oke. Mhm. Oke, kalau dari Neng Betty nih, keunggulan dari Beeswax Lab itu apa sih Neng Betty? Selain tadi kan ramah lingkungan nih ya. Kalau keunggulannya sih yang jelas dia lebih aman ya, karena kita kan pakai untuk makanan. Jadi kalau kalau plastik misalnya kita beli sesuatu, misalnya beli makanan atau minuman itu yang masih panas, dan itu kita masukkan ke bungkus plastik, itu kan ada zat-zat dari plastiknya itu yang dia akan bereaksi ke makanannya. Nah, ini kalau beeswax wrap ini, saya menggunakan beeswax yang kalau beeswax itu kan lilin lebah ya, dia kan dari sarang lebahnya dan, insyaallah itu lebih aman. Nah, kadang ada yang jual yang organik ataupun apa, nah, nanti bisa teman-teman milih, bisa pilih-pilih sendiri yang dipakai apa. Kemudian kalau Gondorukem itu dia kan getah pinus, biasanya sih dipakai buat, ada yang dipakai buat untuk bikin sabun, karena dia juga ada manfaatnya untuk kulit. Kemudian
dipakai juga untuk sebagai karbol, sama minyak kelapa jelas itu kita konsumsi. Jadi menurut saya sih, ketika kita membungkus makanan dengan bis wrap ini, insya Allah akan lebih aman untuk kita. Itu sih kelebihannya. Memang kalau dari kekurangannya tidak sepraktis kalau kita pakai plastik, gitu. Dan harganya mungkin, eee, kalau kita bisa merawat bis wrap ini, insya Allah harganya akan lebih murah, karena kita pakai berulang, sedangkan plastik kan sekali pakai, jadi harus bolak-balik beli. Mungkin keunggulannya di situ, untuk bis wrap ini, gitu, Mbak. Oke, jadi, apa, bisa dilihat dari segi keamanan juga ya, Neng Betty, ya, betul banget sih. Iya, Mhm, oke. Ya, terus yang selanjutnya tadi, kalau untuk beeswax wrap itu nggak boleh, ini ya, apa namanya, buat makanan panas gitu nggak bisa ya, Neng, ya? iya, karena nanti dia akan mencair ininya, lapisan lilinnya. Oh, oke. Ya, jadi kalau bisa untuk makanan yang sudah suhu ruang atau dingin, begitu. Oke. Jadi walaupun misalnya nih, apa, untuk beeswax wrap-nya itu udah, apa ya, maksudnya udah lama dibuat, tapi itu tetap nggak boleh kena sama, apa namanya, makanan panas gitu ya, Neng Betty, ya? Soalnya kalau Iya, misalnya nih umpamanya lilin, kalau lilin itu kan kalau udah lama itu kan jadi mengeras, tapi kalau beeswax wrap itu mhm. berbeda ya, Neng, ya? Dia juga akan mengeras, hanya saja nanti kalau kena panas kan pasti akan meleleh, gitu. Oh, oke. Ya, samalah kayak lilin. Lilin itu kan keras ketika kita hidupkan kan dia lama-lama dia akan meleleh ke bawah, tapi ketika dia sudah mencair ke bawah lagi, dia kan akan beku lagi. Betul, heeh heeh. Sama sama. Jadi ini sama aja sih, cuman memang dia lebih lentur, lebih fleksibel karena ada tambahan, pine tar sama minyak kelapanya itu tadi. Tapi kalau bahannya hanya beeswax saja, dia akan agak kaku gitu kainnya, seperti itu. Oh, iya. Tadi kainnya juga harus tebal ya, Neng Betty, ya? Kenapa kainnya harus tebal? Kalau tebal sekali sih enggak. Kalau kayak tebel kayak jeans itu enggak. Jadi, dia tidak boleh tipis, juga tidak boleh terlalu tebal. Jadi kira-kira seukuran kain-kain sprei ataupun kain-kain katun gitu. Dan kalau tipis itu kan karena ini, dia seratnya itu terlalu renggang, itu kalau yang tipis. Cuman kalau yang terlalu tebal nanti kalau yang terlalu tebal nanti, akan lebih susah lah nanti di ini. Cuman, saya sih tidak membatasi ya kalau memang di rumah adanya kain yang itu dan ingin memanfaatkan, monggo bisa dicoba. Mungkin karena gini, eee, kadang setiap orang itu punya ke apa ya, kayak preferensi sendiri-sendiri. Kayak misalnya, saya lebih suka pakai barang yang A karena menurut saya begini-begini, tapi ketika orang lain, saya lebih milih yang B karena begini-begini, kayak gitu. Jadi, monggo nanti dicoba misalnya mau pakai yang kain yang tipis ataupun tebal, itu monggo, nggih. Kalau saya lebih suka yang kain yang, eee, kayak dari sprei itu tadi, jadi lebih tidak tebal dan tidak tipis, gitu aja. Dan jangan jangan yang molor ya, kalau molor itu nanti, lapisan lilinya kan nanti dia akan pecah, karena kan dia Oh, ketat gitu. oke. Jadi nggak yang tipis menerawang banget, nggak juga yang tebel banget gitu ya, Neng, ya? Tapi Nah, nggak membatasi juga kalau misalnya dari teman-teman itu mau coba nih, "Ah, kayaknya harus pakai yang tebel deh," gitu ya. Kalau misal dari teman-teman mau iya, pakai, apa, kain yang tebel, itu juga bisa dicoba barangkali nanti bisa buat sharing juga ya, Neng, ya? "Oh, ini bisa loh iya, pakai" nah nah, jadi teman-teman nanti bisa sharing, mungkin bisa komen di video saya, saya juga mau coba ah kalau memang itu bagus," kayak gitu.
Iya betul. Jadi nanti bisa Iya, apa, bisa sambil bertukar ilmu gitu ya, Mbak, ya? Oke. Nah, tadi kan, apa namanya, tadi untuk visual suratnya itu kan betul. bisa mengelupas itu kan wajar ya, Neng, ya. Nah, kalau udah mengelupas itu berarti yang diganti Bukan itu bukan kainnya ya? Bukan kain bukan. yang sebelum Hanya dipakai? kita menambal lapisannya kembali, ditambal lagi. Nah, ketika, tidak ditambal pun, misal nih saya mau ngeratain apa, misal kita pengen nambal tapi pas nggak ada bahannya, bisa dicoba dengan, kita hanya pakai kertas baking, biswek wrap-nya itu ditaruh di atasnya, langsung ditutup lagi, kita coba aja setrika langsung. Nanti, apa, ini, lapisannya dia akan merata lagi. Cuman kalau memang sudah banyak yang rontok, pastinya harus butuh tambahan lagi. Jadi kita harus menambah lagi, melapisi lagi, kayak gitu. Cuman kalau masih hanya baru ngelupas sedikit, di sedikit bagian, mungkin bisa dicoba dengan cara itu aja, langsung kita setrika dengan 2 kertas baking paper di antara, beeswax wrap-nya itu kita setrika, kayak gitu. Ingat ya pakai pakai lapisan kertas baking ketika setrika ya, kalau langsung kan nanti wax-nya nanti malah pada lengket di setrikanya. Iya betul, nempel ya. Iya. Oke. Biasanya kalau misalnya sampai, mengelupas gitu tuh, apa, dalam waktu berapa lama Neng Betty? Eee, Sebenarnya tergantung pemakaian juga sih ya. Kalau kita sering makainya, kan biasanya kalau kita makai kan kita lipat-lipat sesuai apa sih yang kita bungkus bentuknya, kayak gitu. Kalau semakin sering kita gunakan, otomatis setelah dilipat, diluruskan lagi, samalah kalau sama kayak kertas kan lama-lama kalau kita pakai terus-menerus nanti lama-lama dia kusut. Nah, ini Mhm. sama juga, lapisannya ketika bagian lipatannya itu pasti dia akan kayak ketika ketekuk itu kayak ada bergeser lapisannya itu pasti ada. Jadi, kalau untuk pemakaian standar itu paling ya, 1, 2 bulan itu kayaknya belum belum perlu di ini lagi sih, misalnya kayak kacang kulit kayak gitu ya mungkin dia akan lebih berpotensi untuk menggesek lapisannya itu, gitu. Jadi tergantung bahan makanannya juga yang kita simpan, selain, sering enggaknya, gitu. Oh, oke. Jadi, tergantung dari bahan makanan yang disimpan juga gitu ya? Ya. Oke. Kalau untuk satu ininya itu buat berapa makanan Neng Betty? Berapa jenis atau Satu cuma apa, satu? gimana? Satu ininya, apa namanya, untuk satu beeswax wrap-nya itu hanya untuk satu jenis makanan aja atau bisa lebih? Itu kan modelnya lembaran ya, kita kan tadi Mhm. ukur, kita gunting, kita ukur. Nah, tergantung kita makanannya misalnya kayak kalau bikin misalnya kacang goreng gitu ya, biasanya untuk satu macam itu aja sih. Kalau Oh, mungkin oke. makanan-makanan yang kering itu bisa macam-macam, misalnya saya mau ke kantor, Mhm. saya nyangu, ada kacang, kemudian ada cookies. Nah, itu kita jadikan satu sih bisa. Selama makanannya itu ketika kita campur, nggak masalah. Karena kan ada makanan yang kalau kita campur itu kan nanti akan berpengaruh ke makanan yang lainnya. Cuman Mhm. kalau makanan yang sejenis, misalnya sama-sama yang digoreng, misalnya kayak, satu bakwan, satu telur, itu jadiin satu, sama-sama digoreng, nggak masalah, kayak gitu. Hanya kadang kan, kalau beda jenis itu sebaiknya kita gunakan wrap yang lain, Oke. gitu. Bikin bikin banyak aja kan bisa dipakai buat lain-lainnya juga, Iya, buat macem-macem ya gitu. Neng ya? Iya,
Nah, itu kebetulan di resep yang saya share di video itu, saya hanya pakai sekitar 50 gram beeswax, kemudian 5 gram minyak kelapa dan 5 gram Gondorukem atau penresinnya. Nah, itu saya bisa bikin untuk satu yang paling besar itu 30 kali 30. Kemudian saya bikin ukuran 25 kali 25 itu kalau nggak salah saya dapat 2 atau 3 gitu. Kemudian ukuran 20 kali 20 saya dapat 3. Udah cukup banyak, saya bisa dapat sekitar 7 lembar. Oh, banyak Iya, juga ya, Neng, ya? banyak. Nah, Oke, jadi bisa digunakan buat macam-macam ya, Neng, ya? iya, macam-macam, bisa buat tutup ataupun buat membungkus makanan gitu. Oke. Tapi itu kalau misalnya, apa, dibawa jalan itu bisa nggak sih, Neng, kayak kayak plastik kayak gitu? Maksudnya kayak ditenteng gitu bisa nggak sih? Kalau ditenteng, kalau dicangklong karena dia kan nggak ada kaitnya ya, Mbak, ya. Jadi kalau dicangklong sih nggak Mhm. bisa, cuman kalau misalnya kita mau nyimpen makanan di tas, sebagai Mhm. ganti plastik, kayak plastik bening itu gantinya, kita bisa. Jadi misalnya kita bungkus, kemudian saya mau kerja, mau sekolah, udah masukin tas aja, nggak masalah. Selama yang dibawa itu bukan bahan yang basah Mhm. atau cairan. Cuman kalau misalnya kita bawa kayak mungkin bahan yang basah dalam artian dia hanya isiannya, misalnya kita bawa sandwich itu kan basah mungkin hanya bagian sausnya yang di dalam ya, cuman kan bagian luar sandwich-nya itu kan roti itu kan cenderung kering, ataupun Mhm. kalau kena telurnya atau kena kejunya itu kan nggak masalah dan kalaupun ada saus itu kan cuman sedikit ya mungkin yang ngenain kainnya, itu ndak apa-apa, bisa. Cuman kalau model yang bawa es buah itu jelas nggak bisa, kemudian bawa kemudian bawa sayuran atau sayuran dalam arti misalnya saya bawa sayur oseng buncis kayak gitu karena mungkin dia kuah, ada kuahnya dikit itu nggak bisa Oh, gitu. oke. Walaupun Iya. sedikit gitu tuh tetap nggak bisa ya, Neng, ya? Kalau hanya sedikit sih bisa-bisa aja, cuman, nanti dikhawatirkan dia akan cairannya itu akan keluar dari sela-sela karena meskipun dia dilipat itu kan memang tidak serapat kalau plastik yang kita ikat. Jadi cairan itu tidak akan tumpah keluar, enggak. Pasti dia akan keluar sedikit-sedikit kalau memang cairannya agak banyak. Jadi makanan yang berkuah seperti tumisan itu kan kadang ada sedikit kuahnya ya itu ya. Cuman Mhm. kalau misalnya hanya bawa yang bagian yang tidak berkuah sih insya Allah sih masih bisa selama kita menatanya di tas, bener kadang kan kalau kita udah nata di tas, ketika dibawa jalan dia jadi miring-miring kayak gitu. Iya, betul. Dipastikan posisinya bagus, insya Allah sih nggak apa-apa gitu kalau bisa memastikan gitu. Atau kalau enggak biasanya buat nyimpen bahan kita dari pasar. Kita kan kadang kalau dari pasar itu kita nyimpennya kan kita pilah-pilah misalnya, eee lombok ataupun, sayuran yang kita sudah potong-potong kayak kayak gitu. Jadi kita bisa nyimpennya di kulkas pakai beeswax wrap itu bisa. Oke, iya sih betul ya. Jadi apa, bisa buat, apa namanya, pengganti juga ya, ramah lingkungan juga karena, apa, bukan yang sekali pemakaian dibuang gitu ya, Neng, ya? Iya, bisa Jadi bisa digunakan dicuci. berkali. Iya Mhm. Oke oke, ini menarik banget sih, semoga nanti bisa coba-coba bikin ya. iya, Bisa dicoba buat, apa namanya, wadah bukan wadah ya, bukan, ada, iya, apa, buat tempat-tempat, apa namanya, kayak mungkin dari jajan-jajan itu juga bisa ya, Neng, ya? Kalau, apa namanya, Kak. buat yang plastik kan itu juga bisa nggak sih, Neng? Buat nyimpen kalau misal kayak cemilan yang ada di plastik kayak gitu tuh bisa? Atau nggak bisa? Cemilan kering-keringan gitu, kayak Heeh. rempeyek ataupun apa gitu, kayak ciki-cikinan gitu. Iya, ciki, heeh, ciki kan ada kemasan Iya. plastik. Mhm.
mungkin pakai kalau tergantung kalau misalnya nih mau nyimpannya banyak, bisa pakai yang besar. Nah, Mhm, ini kebetulan saya pernah ada lihat, tapi saya belum pernah nyoba. Ini dia bisrek wrap-nya itu model dijahit. Jadi mungkin setelah dilapisi nanti dia dijahit. Nah, itu mungkin dia akan lebih simpel ya kalau kita mau pakai untuk tempat cemilan-cemilan kering kayak gitu. mhm, Cuman kalau, menurut saya yang dijahit itu seandainya wax-nya udah mengelupas, kita akan kesulitan itu untuk memperbaiki, untuk melapisi mhm, wax-nya betul. lagi. Kita harus buka jahitannya, baru dilapisi lagi. Mungkin kelemahannya di situ sih, cuman saya pernah lihat ada yang bikin seperti itu. Nah, sebenarnya beeswax wrap ini sudah banyak yang jual di toko-toko yang zero waste kayak gitu. Mungkin Heeh, teman-teman yang belum sempat bikin tapi pengen punya, ya banyak kok di online store. Cari aja kata kuncinya beeswax wrap nanti banyak muncul. Cuman kalau kita bisa bikin sendiri, kenapa enggak? Kita bisa iya. memanfaatkan kain-kain yang ada, kayak gitu. Nggak harus baru kok kainnya, kain bekas bisa, asal masih rapat aja, gitu. Oke, iya betul banget ya. Selagi kita masih bisa buat, ya bisa buat menghemat juga ya. Betul. Dan kita bisa belajar ilmunya ini kan yang mahal sebenarnya. Betul. Oke. Iya sih, saya lagi bayangin juga kalau misalnya dibuat tas itu emang lebih enak kayak tadi yang dicangklong, diteng-teng itu lebih enak ya, Neng, ya. Cuma Iya perawatannya ya, lebih ke iya perawatannya kalau misalnya udah mulai mengelupas gimana nanti harus apa, kayak tambal-tambalnya gimana gitu ya. iya, harus dibongkar jahitannya, nanti dijahit Betul. lagi. Terus bongkar, terus dijahit lagi ya. Mhm. Oke. Kalau untuk pembuatannya biasanya sampai berapa lama, Neng? Lama nggak sih buat kayak gitunya? Kalau lama sih mungkin mungkin kalau sudah biasa itu tergantung seberapa banyak kita buatnya juga sih. Kalau untuk mencairkannya sendiri itu paling butuh sekitar 15 menitan lah paling untuk mencairkan bahan-bahannya itu tadi. Kalaupun selama-lamanya karena ini yang paling sulit cair itu adalah painternya, gondorukemnya atau resinnya. Nah, sebisa mungkin nanti kalau mau bikin ini kan resin itu biasanya dia jual bongkahan, tapi ada juga yang remahannya itu. Jadi kayak bongkahan plus bubuknya. Nah, sebisa mungkin kita ambil yang bubuknya aja, yang halus, biar lebih cepat mencair. Kalaupun itu nanti bentuknya masih bongkahan, mungkin kita bisa tumbuk supaya halus, biar cepat cairnya nanti, itu sih. Jadi kuncinya ada di resinnya, lama cepat atau enggaknya kita mencairkannya. Itu kurang lebih sih 15 menit untuk mencairkan, ya paling dengan, membuat pola, gunting, kemudian setrika. Kalau untuk bikin kayak saya kemarin terakhir itu bikin sekitar 7 itu, sebenarnya kurang lebih 1 jam sampai 1,5 itu sudah jadi. Karena dia ngangin-nganginin cuman dikibas-kibasin itu aja, paling cuman berapa detik, itu udah jadi, kalau udah dingin, gitu. Jadi nggak perlu dijemur yang lama gitu, dia nganginkan gitu, enggak. Jadi cukup dikibasin aja berapa detik, nanti sudah bisa langsung dipakai, begitu, nggak lama kok. Oh, Mhm, jadi proses mengeringnya itu cepet ya, Neng, ya? cepet sekali, Oke. Berarti kalau misalnya udah kering itu udah bisa langsung digunakan, Neng? bisa, sudah bisa. Makanya kalau saya biasanya itu kainnya dipastikan sudah dicuci bersih dulu. Jadi sebelum dilapisi itu kain dalam kondisi bersih. Oke. Nah, terus kita lihat dari bahan-bahannya, itu kalau untuk bahan-bahannya itu, apa, tadi yang bisa diganti itu yang lilin lebahnya ya, Neng, ya? Kalau Ya, misalnya yang lain nggak bisa di itu ya?
Kalau minyaknya saya belum pernah mencoba mengganti minyak lain. Nah, oleh Mhm. karena itu monggo nanti teman-teman kalau mau mencoba, mungkin bisa di-share hasilnya karena seperti saya sampaikan tadi, kita di sini belajar bersama, saya terbuka untuk, ide-ide dari teman-teman, trial and error-nya teman-teman kita sharing sama-sama, gitu. Coba aja kalau untuk minyaknya. Kalau Gondorukemnya sepertinya belum menemukan penggantinya, kalau yang untuk painternya, yang resinnya itu tadi. Tapi kalau yang biswaknya bisa diganti dengan soy wax atau candelilla. Itu biasanya yang, vegan friendly ya, tapi dan itu yang bahan yang aman. Jadi bukan bahan lilin-lilin yang kita pakai untuk ngidupin lilin kalau mati lampu itu. Itu sebaiknya jangan pakai lilin-lilin yang seperti itu. Itu sih. Karena ini ada hubungannya sama makanan, jadi kita harus selektif milih bahannya aja. Oke. Cara bedainnya gimana, Neng? Bedain apa ya, Buat yang lilin tadi? eee, Kan nggak boleh pakai lilin itu ya? nama 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 lilinnya biasanya. Kalau kita Oh. beli itu kan sudah ada namanya, oh ini, Mmm. lilin yang dari kedelai, ini yang lilin dari sarang lebah, ini lilin yang dari candelilla, kayak gitu. Biasanya sudah kalau kita beli online itu sudah muncul semua. Oh, oke. Jadi pencariannya itu langsung, apa namanya, dari bahan lilinnya gitu ya, Neng, ya? Iya, enggak, mau Oke. pakai yang wax. Iya. Mhm. Mau takutnya nanti pakainya yang lilin-lilin yang biasa digunakan pas lagi itu ya, Enggak, atau lilin ulang tahun gitu ya? bukan. Takutnya kayak gitu nanti pakainya ya? Iya, sebenarnya sih Oke. saya yakin bisa, cuman ya itu tadi, faktor keamanannya yang mungkin saya nggak sarankan, itu aja Oh, sih. iya. Karena kan Heeh. kita mau pakai buat makanan. Betul betul betul. Iya, Iya, sebetulnya sama lilin, cuma, apa ya, keamanannya atau tidak amannya gitu ya, mhm. Neng, ya? Nah, Oke cuman oke. kalau teman-teman pengen bikin, memang dikhususkan tidak untuk makanan, monggo dicoba aja. Gitu. Tapi kalau untuk makanan, lebih baik menggunakan bahan yang ini tadi, gitu. Oke oke oke, keren keren. Ini bisa buat ilmu juga sih ya. Ya, Kalau misalnya khusus khusus apa, buat makanan, berarti, apa namanya, jangan pakai lilin-lilin yang itu ya. ya, Tapi kalau misalnya mau, apa, buat tempat apa, selain makanan ya bisa dicoba dengan resep yang sama juga ya, Neng, ya? ya. Oke, keren banget ini. Mhm. Semoga nanti bisalah ya, coba-coba di apa, rumah kalau misalnya bahan-bahannya bingung carinya di mana, di online shop sekarang sudah banyak banget ya, Neng, ya, Banyak marketplace itu sekali. udah banyak banget Iya, heeh, mudah jadi banget udah sekarang. mhm, udah nggak, apa namanya, ribet lagi ya, Iya, bingung-bingung kalau lagi. dulu Dari sebelum ada online shop gitu kan, waduh mau cari ke mana, kayak gitu kan. betul, rekomendasi toko dong gitu ya, Iya. gimana belinya. Waduh, zaman dulu kan saya waktu awal-awal iseng-iseng nyoba, apa ini itu belum zamannya kayak Shopee, Tokopedia itu belum seperti sekarang, waktu itu masih yang Heeh. ngehit itu yang dari luar negeri gitu loh, kayak Oh iya, Amazon, nah kayak eBay, kayak itu. Waduh, saya ini ngirimnya berapa duit sendiri gitu. iya bener, Kan iya, jadi saya sering lihat YouTube orang-orang di luar itu kan kreatif-kreatif, "Oh bagus ini gini nih," heeh, cuman bahannya di mana ya carinya ya? Kalau sekarang kan udah gampang banget ini. iya. Bener. Kalau dulu mungkin yang menghambat kayak ada keinginan, tapi dihambat oleh bahan ya. Betul, Bahan yang betul susah sekali. didapat. Heeh. Kalau sekarang udah enak ya teman-teman ya, Enak udah sekali. banyak toko-toko yang jualan gitu ya. Mhm. Oke.
Ya, kalau, dari Neng Betty sendiri, ini udah produksi sendiri atau belum, Neng? Untuk Saya beeswax wrap? masih untuk penggunaan pribadi. Jadi, apa ya, memang ada beberapa yang saya bikin itu yang ada saya jual, tapi ada juga yang, saya sementara masih bikin untuk pribadi. Cuman Oke. tidak menutup kemungkinan nanti jika memang itu bisa dijual, saya sempat, ya mungkin iya. Karena secara waktu, manajemen waktunya sendiri saya yang saat ini masih agak kesulitan. Oh, Karena oke. saya dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore itu saya buruh di kantor, kemudian saya mungkin bisa sampai rumah itu pun masih harus, ada anak yang masih kecil, masih TK, jadi masih butuh perhatian lebih. Jadi mungkin saya hanya bisa, apa, meluangkan sedikit waktu yang untuk sekedar belajar ataupun menerima pesanan-pesanan. Kalau pesanan terus terang yang banyak sekarang sih sabun ya, Mhm. heeh, itu sih yang sudah cukup alhamdulillah juga cukup banyak dan saya juga, mungkin juga suka buat makanan apa gitu kadang kadang saya jual kayak Oke. gitu. Iya, tapi kalau untuk yang Beeswax Wrap ini sementara saya masih gunakan untuk sendiri, Oke. gitu. Iya. Oh, berarti sekarang, apa namanya, mungkin yang dijual untuk saat ini tuh dari, apa, beberapa makanan, terus juga dari sabunnya juga ya, Neng Betty, ya? Dan kalau sabun itu saya bikinnya hanya pesanan sih, Oh, artian, oke. kalau nggak ada yang pesan mungkin saya nggak bikin. Dan kalaupun saya Mhm. pakai sabunnya itu biasanya kan kalau pesanan kan ada sisa-sisa, ya saya cuman pakai yang sisa-sisanya itu aja yang buat Oke. ini sendiri. Oke. Jadi hanya menerima by request atau by order aja gitu ya, Neng, ya? Iya, Maksudnya sementara kayak seperti buat itu. oke. Buat toko, mungkin dari toko fisiknya atau toko online-nya itu memang belum, apa, belum yang ready gitu ya? Ya, kalaupun toko online dulu saya pernah ada. Mmm. Cuman ya itu, mungkin saya nggak terlalu aktif, akhirnya toko online-nya saya tutup. Jadi saya lebih memilih untuk terima pesanan aja dulu, gitu. Oke, Iya. siap ya. Biasanya, kalau misalnya ada yang request atau ada yang order itu lewatnya apa, Neng Betty? Biasanya Instagram? sih seringnya via WA ataupun Instagram juga ada gitu. Nggih, dan ini kebetulan ya alhamdulillah ada teman, eee, sebenarnya saya setengah maklon, setengah enggak sih, karena sebagian besar bahannya dari dia, sebagian lagi bahan dari saya. Jadi ibaratnya, sana minta saya untuk membikinkan, kemudian beliau yang memasarkan, dan alhamdulillah 1 bulan kemarin sekitar 200 pieces itu ada lah, dan ini Wah, luar saya setiap biasa. bulannya diminta juga rutin untuk setor minimal berapa ratus kayak gitu untuk sabun, ya. Oke, keren Gitu. banget. Semoga lancar terus ya, Neng Betty, ya untuk usahanya. Amin, iya, Amin. Oke. Nah, mmm, terus tadi ya untuk teman-teman yang mungkin, apa, penasaran nih ya sama, apa namanya, sabun dari Neng Betty, itu, sabunnya juga sabun natural, sabun herbal ya, Neng iya. Betty, ya? Iya, sabun saponifikasi yang pakai Oke, minyak-minyak sama soda api itu. oke. Iya, teman-teman bisa, apa, mungkin kalau belum punya, nomor WhatsApp-nya, teman-teman bisa menghubungi Di di, Instagram boleh, Instagram-nya ya, di @betty_kusumawardhani. Nanti teman-teman bisa langsung, apa namanya, kepoin ya, terus bisa, kalau misalnya mau langsung order juga bisa, atau kalau misalnya mau tanya-tanya dulu gitu mungkin juga bisa ya, Neng Betty, ya? boleh. Mau Pasti ya. belajar juga boleh sama-sama nanti kita Oke. belajar. Iya, siap. Oke, ternyata waktunya
kurang 6 menitan lagi, mungkin sebagai, apa namanya, penghujung acara atau sebagai pertanyaan penutup nih buat Neng Betty ya. Mengingat tadi kita bahas di depan bahwasanya untuk cuaca saat ini tuh sedang ekstrim banget ya. Hujan, terus nanti panas, udah panas banget tiba-tiba mendung langsung hujan. Pastinya kita itu harus menjaga yang namanya kesehatan apalagi harus menjaga ekstra ya, untuk kesehatan diri kita sendiri. Nah, buat Neng Betty, apa sih makna kesehatan buat Neng Betty? Makna kesehatan buat saya itu adalah, sebenarnya itu adalah pilihan kita, kita mau merawat diri kita mau merawat lingkungan kita dengan hal-hal yang baik atau kita mungkin bisa dikatakan merawat tapi, mungkin pilihannya kurang tepat, kayak kayak gitu. Jadi, semua kembali ke kita, sebisa mungkin kesehatan itu kita yang ciptakan, sakit juga yang kita ciptakan, seperti itu. Itu, Mbak. Oke, ya, jadi untuk sehat itu kita yang ciptakan ya, untuk, apa namanya, sakit itu juga kita yang, apa namanya, menciptakan juga. Jadi sebenarnya itu sehat itu pilihan gitu ya, Neng Betty ya. Iya. Kalau kita mau sehat berarti kita harus jaga, kalau mau sakit ya kita nggak bisa jaga kesehatan. Iya. Oke ya, oke luar biasa banget ya. Kalau ini satu lagi ternyata ini ketinggalan. Kalau Neng Betty, untuk penggunaan beeswax wrap-nya sendiri itu tadi, Neng Betty itu gunakan untuk apa aja nih, Neng? Biasanya sih ya itu tadi, buat kalau sangu misalnya ke kantor, pengen bawa makanan kayak gitu, sama paling untuk nyimpen-nyimpen yang kayak kayak di kulkas gitu aja sih. Mhm. Kayak dari pasar misalnya sayuran, kayak, cabe, kayak brokoli ataupun apa yang butuh butuh bungkus itu biasanya dipakai. Atau kalau enggak sisa-sisa makanan yang dari luar yang mau masuk kulkas kayak gitu. Misalnya ada roti, roti itu baru dimakan separuh, yang mau disimpan di kulkas bisa pakai kayak gitu. Gitu, Mbak. Oke, macem-macem banget ya teman-teman ya, bisa digunakan buat, apa, menyimpan makanan ya, baik makanan yang sudah jadi, sudah siap dimakan atau dari bahan-bahan makanannya. Nah, tadi untuk cara perawatannya, cara pemakaiannya juga sudah dijelaskan dari Neng Betty. Kalau misalnya nanti dari teman-teman itu masih, apa namanya, ada pertanyaan ya, nanti kalau misalnya biasanya pertanyaannya itu kan hadir ketika acaranya udah selesai gitu ya. Nanti teman-teman bisa disiapkan aja buat besok kita masih satu sesi lagi ya, Neng Betty ya, di Ya, Telegram. Itu di jam 10 sampai dengan jam 11 11. siang. Barangkali teman-teman masih ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa join lagi besok di telebinar kita ya. Nah, terima kasih banyak Neng Betty buat waktunya malam hari ini, buat ilmunya luar biasa Sama-sama. banget, penjelasannya juga detail banget. Buat teman-teman, baik itu yang sudah join di, apa, Google Meet ataupun di Instagram Live, kami juga ucapkan makasih banyak. Dan jangan lupa kalau dari teman-teman cari produk-produk pecah belah ya, yang pastinya terjamin ya, berkualitas dan aman, teman-teman bisa langsung aja kunjungin, marketplace-nya Subiantik ya, baik itu yang ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Carousel, Shopify, atau juga TikTok Shop kita. Jangan lupa buat ikutin terus live streaming kita juga ya di setiap Senin sampai hari Jumat dan apa dapatkan banyak sekali keuntungan-keuntungan giveaway juga yang bisa teman-teman dapatkan ya. Terus buat teman-teman yang mau mengunjungi website kami juga boleh banget, silakan teman-teman kunjungi aja di www.soybiantik.shop, oke? Dan terima kasih sekali lagi buat Neng Betty dan juga teman-teman semuanya. Kita akhiri ya untuk webinar kita malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Sehat dan cantik bersama Subiantik. See you teman-teman semuanya.